9 kata sambutan dari Ketua Yayasan R.A. Anbata. 10 tari bungong jempa. 11 kata sambutan dari wali santri. 12 tari kreasi sajojo. 13 pidato dari santriwan santriwati. 14 tari kreasi Mbak Jamu. 15 penampilan kreasi tari piring. 16 penampilan nasyid. 17 tari tortor dan penampilan dari TKA. 18 slide show. 19 pelantikan wisudawan dan wisudawati. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu penampilan tari persembahan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kakak, tengok Umi nak. Ke depan aja. Inilah dia tari persembahan.
kasih kepada teman-teman yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kami Adiba dan sari tilawah oleh teman kami Rafli. Kepada teman-teman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Inna labalughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah RA Al-Bata oleh Abi Suwati SPDI. Kepada Abi kami persilahkan. Kakak kalau mau lewat jangan lewat sini, lewat belakang. Ayah bunda yang berbahagia, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Gak ada yang jawab ini. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik semuanya ya. Aduh, luar biasa. Itu yang ada tambahan luar biasa, kayaknya suka ini nanya anak-anaknya di rumah itu ya. Kalau enggak cuma baik gitu ya tiap hari ya. Jadi anak-anak kita kalau ditanyakan dia bilang, alhamdulillah luar biasa gitu ya. Maka saya juga yakin ayah bunda juga luar biasa akan menjawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjinanihi wa yunassiranihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Tuti Baqiyatus Shalihah. Yang kami hormati Ibu Pengawas RA Medan Sunggal, Ibu Asma Laila. Dan juga tentunya yang kami juga muliakan para ayah bunda yang hadir pada hari ini. Dan juga yang kami sayangi anak-anak Abi semuanya. Bagaimana anak-anak Abi kabarnya pagi hari ini? Iya, anak-anaknya ini lagi fokus dengan dirinya masing-masing kayaknya ya. Jadi nggak connect ini ya. Ayah bunda dan para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir dalam acara haflah akhir sana
siswa-siswi RA Anbata Yayasan Nurul Adila Madani. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita cerah ya. Kalau kita lihat tadi habis subuh ya, menjelang subuh itu hujan. Lumayan deras hujannya. Ya, alhamdulillah hari ini pagi ini ya kita di acara kita ini Allah berikan suasana yang cerah. Ini tentunya kayaknya ini pengaruhnya dari wajah ayah bunda yang memang cerah hadir pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan awannya yang menggeser yang hujan itu, yang mau hujan tadi itu juga supaya menampakkan kecerahan kepada kita semuanya. Selawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentunya kita berharap semoga syafaatnya kelak kita mendapat karena banyak selawatnya kita kepada beliau tentunya ya, di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya, kami tentunya saya ya sebagai kepala sekolah pertama mengucapkan terima kasih kepada guru-guru RA Anbata yang menyiapkan acara ini. Ya tentunya bukan hitungan hari, juga bukan hitungan minggu, hitungan bulan. Kerja keras mereka, ya lelahnya mereka ini, insya Allah mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Tentunya mempersiapkan anak-anak ini bukan hanya peran orang para guru, tetapi juga peran orang tua. Maka kepada orang tua, ayah bunda yang menyiapkan anak-anaknya juga untuk bisa tampil hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ya ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi saya menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumassanihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya adalah setiap anak kita lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya dia dalam keadaan yang putih bersih, tidak ada coretan apapun. Dia lembaran putih polos yang nantinya siapa yang akan meletakkan tulisan atau menggores pada kertas yang putih ini, itulah yang akan mempengaruhi mereka. Dan Rasul mengatakan yang mempengaruhi pertama kali adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Dua orang tuanya sangat berpengaruh kepadanya. Anak ini mau dikemanakan? Ada orang tua yang Yahudi, maka dia akan menjadikan anaknya menjadi anak yang Yahudi tentunya. Tapi ada yang misalnya orang tuanya Nasrani, ya itu juga akan menjadikan anaknya Nasrani. Anaknya yang orang tuanya Majusi menjadikan anaknya Majusi. Abi, Rasulullah tidak menyebutkan di sana Islam, yang ada Yahudi, yang ada Nasrani, yang ada Majusi. Islam kok nggak ada? Artinya setiap manusia Allah ciptakan, dilahirkan di dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah keislaman itu sendiri. Jadi anak-anak kita itu dalam keadaan taslim, dia berserah diri kepada Allah. Mau diapain dia ini setelah lahir di dunia ini? Mau dibentuk seperti apa dia di dunia ini? Ya, ingin kita jadikan apa dia kelak ke depan? Itu adalah peran kita sebagai orang tua. Tentunya ya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayah bunda telah mempercayakan RA Anbata menjadi bagian dari membentuk karakter anak, menitipkan tetesan tinta-tinta pada kertas kosong kefitrahan anak-anak kita. Tentunya kami berharap goresan yang kami berikan di dalam kefitrahan mereka itu adalah goresan-goresan yang benar, adalah cikal bakal untuk mereka mempunyai kekuatan karakter. Ya, karena di Anbata anak-anak diberikan pembelajaran terkait dengan pertama adalah mereka diajarkan bagaimana mereka mengenal huruf-huruf Al-Quran, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah kalau kita lihat kegiatan kita hari ini dan baru tahun ini, itu anak-anak yang memandu itu anak-anak, dan semuanya nanti kegiatan ini anak-anak yang kita lihat, dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik.
Ya kalau hari ini misalnya anak-anak itu membaca tidak melihat gitu ya, ya dimaklumi ya, mereka belum pernah belajar di sekolah MC kan gitu ya. Kalau udah belajar nanti dia udah hafal apa yang harus dikatakan. Ini kan belum, makanya dia membaca. Jadi ayah bunda selama setahun penuh atau mungkin ada yang 2 tahun anaknya dititipkan di sini, semoga apa yang kami upayakan, kami ikhtiari dalam mendidik anak-anak ayah bunda di sini itu betul-betul ya ada nilai manfaatnya, menjadi dasar bagi mereka untuk mereka misalnya mau melanjutkan ke SD, mereka paling tidak mempunyai kemampuan membaca. Walaupun ayah bunda membaca ini seharusnya bukan hanya kerjaan guru RA atau guru TK, ini harus berkesinambungan di SD juga bagi guru-guru SD. Anak-anak kita yang belum lancar itu punya kewajiban untuk melancarkannya. Kenapa kok anak bisa berbeda? Ayah bunda jangan pernah berpikir ketika anaknya masukkan ke sekolah nanti misalnya bahwa anak dia akan menempuh setahun bisa baca, setahun bisa ngaji dan sebagainya. Ayah bunda, anak-anak kita ini adalah berbeda. Tidak semua orang larinya sama, tapi paling tidak kita harus misalnya tetap membuat anak-anak kita senang belajar. Dengan mereka senang belajar, mereka akan terus berproses, pada akhirnya mereka sampai finish. Yang tidak bisa membaca pasti akan bisa membaca. Kalau anak yang cepat belajarnya, maka kita bantu untuk dia bisa mendapatkan kehausan dia terpuaskan dengan keilmuan yang kita berikan. Tapi jika anak kita adalah anak-anak yang memang istimewa, yang misalnya agak lambat dalam menangkap, maka kesabaran adalah alat yang paling tepat, adalah sifat yang harus ada pada setiap orang tua. Sehingga apa? Anak-anak kita tetap tumbuh, dia tidak dalam tekanan, dia belajar dengan kesenangan hati mereka. Jadi ayah bunda, sekali lagi tentunya saya terima kasih yang sebesar-besarnya. TK adalah sedikit dasar atau anak-anak untuk bisa mengetahui bagaimana menulis, bagaimana membaca. Dia ada proses lanjutannya, ada namanya sekolah dasar. Ya, jika anak ibu nantinya ada di sini yang diteruskan ya ke SD plus Anbata, maka program itu juga akan berlanjut. Bagi anak-anak yang mengajinya misalnya udah jilid 4 udah Al-Quran, maka di SD-nya juga 2 Al-Quran. Jika dia masih jilid 4, maka dia tetap jilid 4. Akan tetapi jika ada anak-anak yang di luar era Anbata masuk ke sini, seluruh anak-anak itu akan melalui proses dulu, melalui jilid 1 dulu, kembali ke jilid 1. Tidak misalnya dia luar Al-Quran, di Anbata juga Al-Quran. Kenapa? Karena cara mengajar yang berbeda, ini kita harus samakan dulu di sini. Jadi anak-anak yang misalnya udah kenal huruf, tapi cara membacanya yang berbeda untuk pertama mengaji, itu akan kita standarkan dulu melalui jilid 1. Baru kemudian dengan jilid 2, jilid 3, jilid 4. Prosesnya sama, anak ikut munakosa. Ya, kemudian apa lagi? Jadi sebenarnya di Anbata ini ada 3 Bu. Ya, ayah bunda, ada 3 hal yang akan kita bangun menjadi bagian dari proses pendidikan di sini. Yang pertama apa? Anbata menawarkan anak-anak ibu ketika memasuki anaknya di Anbata, benefitnya apa, manfaatnya apa, keuntungannya apa? Pertama, kita akan membuat anak ibu baik ngajinya, ya, baik ngajinya, benar ngajinya, bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi benar membaca Al-Quran. Kenapa harus benar? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Dan membacalah Al-Quran itu dengan tartil, bukan bacalah Al-Quran dengan sebisa-bisanya saja, tapi harus tartil. Tartil itu apa maknanya? Tartil itu harus benar tajwidnya, tartil itu harus benar makharijul hurufnya, barisnya dan sebagainya. Itulah tartil. Maka anak-anak ibu, ayah bunda ketika dititipkan di sini, maka tujuan kami menjadikan mereka mempunyai kemampuan membaca yang tartil, membaca sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jadi pertama, baik ngajinya, itu yang pertama akan kita buat anak-anak ibu. Yang kedua apa? Baik sholatnya. Ya, setelah membaca Al-Quran baik, maka kita ajarkan bagaimana cara sholat yang baik. Cara sholat yang baik ini tentunya dia diawali dengan cara wudhu yang baik. Jadi apa yang mengantarkan mereka untuk berproses baik, maka itu harus wajib diperbaiki juga. Maka cara wudhu yang benar, bagaimana dia membasuh tangannya, kemudian membasuh wajahnya dan sebagainya. Tahapan-tahapan itu sampai akhir itu akan kita ajarkan. Dan itu ada ujiannya. Jadi ada praktek wudhu yang benar, ada penilaiannya. Kemudian sholatnya, sholat yang benar.
Bagaimana yang sholat benar? Kita mengajarkan sholat itu bukan satu bacaannya. Kalau misalnya kita ayah bunda mungkin hafal hanya ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Misalnya itu saja yang hafal. Tapi anak-anak kita berikan mereka itu pengetahuan bahwa doa kita bukan hanya Allahu Akbar kabira, tetapi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Itu juga diajarkan. Dan yang lainnya, jadi bagaimana dia niat, bagaimana dia mengangkat tangannya, bagaimana dia meletakkan tangannya kembali, bagaimana posisi ruku dan sampai sujud, itu kita ajarkan insya Allah. Dan itu juga ada ujiannya. Bahkan kita harapkan kita tampilkan anak-anak itu di depan dengan komentar-komentarnya. Itu yang akan kita upayakan. Jadi baik sholatnya, ya, dia juga bagaimana setelah sholat ada wiridnya juga akan kita ajarkan di sini. Sehingga yang laki-laki mereka bisa imam di rumah mereka, memimpin iman untuk orang tuanya. Seandainya bacaan mereka lebih baik dibanding kita, maka anak kita berhak untuk menjadi imam kita. Ya, ayah bunda, itu baik ngajinya, baik sholatnya. Kemudian apa lagi? Tentu yang terakhir, dan pendidikan ketika ini tidak tercapai, maka sebenarnya pendidikan itu gagal. Apa itu? Karakter atau akhlak yang baik. Jadi ini yang terakhir. Dengan proses tadi kita harapkan dengan sholat yang benar, karena Allah berfirman inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika sholat anak kita benar, maka yakinlah sholat dia dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pada akhirnya terbentuklah karakter anak-anak yang baik, karakter anak-anak yang mempunyai karakter Islamiyah, saksiyah Islamiyah, kepribadian yang Islami. Ini yang kita harapkan. Bagaimana caranya Anbata untuk membentuk itu? Kita berikhtiar ini, ya, saya menginginkan ada rapot karakter anak. Bagaimana anak nanti kita poin-poin itu kita buat. Bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya, bagaimana dia berinteraksi dengan gurunya, bagaimana keseharian dia selama ini. Apakah misalnya peraturan yang ingin kita terapkan, bagaimana dia meletakkan sandalnya, apakah dirak atau tidak. Itu semuanya ada contrengan nantinya setiap harinya. Dalam sebulan berapa banyak anak-anak yang telah melakukan tadi karakter yang kurang baik tadi, maka kita akan panggil orang tuanya, kita komunikasikan dengan orang tuanya. Ayah bunda, ini rapor anak-anak selama di sebulan di sini. Bagaimana kita supaya bulan depan ada kurangnya, ya, apa yang dia langgar, apa yang perlu diperbaiki. Misalnya dia membuli temannya dengan kata-kata yang tidak baik, tidak hormat kepada gurunya, kata-kata yang juga tidak baik. Itu semuanya ada catatannya. Maka kita kerjasama, bulan berikutnya kita evaluasi lagi. Ada nggak pengurangan dari poin-poin itu? Jika ada, maka berarti proses dari pembentukan karakter itu ada. Kita ingin menciptakan anak, dari pagi dia datang sampai sore misalnya anak, kita akan setting kegiatannya di sekolah itu seperti apa. Nanti tahun ini kita akan rubah di SD, itu ada isoma namanya. Tidak lagi bisa istirahat sholat saja, tapi isoma, paketnya satu paket. Kenapa harus isoma? Kita ingin nanti makan siang anak dengan guru-gurunya itu bersama. Jadi kita perhatikan adab makannya seperti apa. Apakah makannya, duduknya, makan dengan tangan kanan atau tidak, itu juga akan kita koreksi. Berdoa atau tidak, itu juga akan menjadi penilaian. Jadi kita akan mencoba di Anbata ini, terus akan kita evaluasi, akan kita perbaiki. Pada prinsipnya siapapun yang menitipkan anak-anaknya di Anbata ini, kami merasa itu adalah anak kami juga. Bukan anak, bagi kami itu bukan hanya sekedar anak biologis, tapi anak didik juga sama kedudukannya dengan anak biologis kami. Ketika pada saat mereka di sekolah, maka kedudukan mereka sama rata, tidak ada bedanya. Inilah yang kita ingin lakukan, ayah bunda. Jadi sekali lagi saya mau meminta maaf mungkin dalam proses tahun interaksi antara guru dengan orang tua, ya, atau anak-anak yang kurang berkenan saat diperlakukan itu. Saya mewakili para guru semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua kinerja dan kerjasama kita selama setahun, selama 2 tahun, ya, anak-anak ayah bunda di sini dititipkan. Semoga apa yang dilakukan oleh para guru-guru di sini itu punya nilai manfaat bagi anak-anak kita dan juga punya warna dan bekas sehingga itu dia bawa sampai dewasa nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Abi yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya hiburan dari kreasi Islam. Kepada teman-teman kami persilahkan beri tepuk tangan yang meriah. Cek sebut harap orang tuanya tetap duduk di tempatnya masing-masing ya, biar yang di belakang bisa melihat ke depan. Mantap. Semangat, semangat. Semangat ya, semangat. Live kayaknya. Gurunya. Oh, kalau anak SD mau ininya rame-rame kayak senang-senang aja namanya mereka tampil dengan ceria aja udah senang. Udah nangis aja udah